Saudara, tulisan pada slide ini, saudara, adalah sealed in the Holy Spirit. Dimeterai di dalam Roh Kudus. Katakan, saya dimeterai di dalam Roh Kudus. Seumur hidup saya, sampai menyeberang ke sorga, masuk Yerusalem baru. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan bagian ini. Saudara, bagaimana Roh Kudus bisa masuk pada saudara? Kok saudara bisa percaya itu di mana? Ya, bagaimana caranya? Percaya. Ya, Yohanes 20 ayat 21, terimalah Roh Kudus. Maka murid-murid 10 orang terima Roh Kudus. Ya, apa ya? Ya. Ya, saudara, jangan bimbang. Kalau saudara bimbang, maka saudara seperti Thomas Didimus. Saudara harus begitu percaya bahwa Tuhan tidak sia-sia mengatakan terimalah Roh Kudus. Dan kita menangkapnya. Terima kasih Tuhan, hamba menerimanya sekarang. Selesai. Ya, saudara. Kemudian ada syarat yang kedua, harus baptis di dalam air. Saudara, tetapi kita melihat sesuatu prioritas, sesuatu yang eksepsional, yang tidak harusnya. Harusnya orang dibaptis dulu, baru terima Roh Kudus. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 38. Ya, aku membaptiskan kamu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai jalan pengampunan dosa-dosamu dan jalan untuk memperoleh karunia Roh Kudus. Ya, ayat itu Kisah 2 ayat 38 selalu saya sebutkan pada baptisan air, pada tiap saudara yang saya baptiskan. Terus orang dibaptis lebih dulu, kemudian ada jalan untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Tetapi ada pengecualian, ada perkecualian, bukan pengecualian. Perkecualian adalah sesuatu yang tidak disengaja. Pengecualian adalah sesuatu yang disengaja. Ada suatu perkecualian ketika murid-murid Tuhan penuh Roh Kudus padahal mereka belum dibaptis. Ya, Kisah pasal yang ke-10 ayat 47 dan 48. Itu sebab Rasul Petrus mengatakan kalian harus segera dibaptis dan mereka masuk dalam baptisan air. Ya, saudara, jadi baptisan Roh Kudus itu adalah sesuatu hal yang saudara dan saya wajib, hukumnya wajib, katakan hukumnya wajib. Bila saya ingin mencapai sorga, baik ketika saya masih di dunia, istimewa ketika meninggal dan masuk ke sorga. Ya, beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, bagian nomor 1, poin 1 cara terima kita sudah paham ya. Dan saya masuk pada poin yang kedua, what next? Apa selanjutnya? Ya, saudara, orang sudah penuh Roh Kudus, dulunya tidak ada, sekarang terima Roh Kudus, beda dong. Ya, pasti beda. Ya, saudara, nanti kita akan lihat. Dan yang ketiga adalah sejarah baru yang ajaib. Saudara, surat Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-5. Mari kita akan baca. Ya, 1, 2. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Ayat ini dahsyat. Ya, saudara. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Gimana pengharapan saya, pengharapan saudara kepada Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan. Nah, ini ada sambungannya. Katakan ada penyebabnya. Ya, penyebabnya apa? Sudah dituliskan pada kalimat berikutnya ya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau kita ingin, ya saudara, dalam kalimat pertama ini, pengharapan kita tidak mengecewakan, maka kita harus punya dasarnya apa? Sehingga saudara berdoa atau saudara tidak berdoa, namun saudara kepengen di hati saudara. Saudara ingin sesuatu dalam hidup saudara. Dan Tuhan memberi, walaupun saudara tidak berdoa. Nah, ini keajaiban Roh Kudus, saudara. Kalau saya tidak punya Roh Kudus, harapan saya, cita-cita saya, tinggal harapan belaka. Tetapi kalau saya dan saudara punya Roh Kudus, maka harapan kita untuk sesuatu yang besar, yang ajaib,
pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena kita telah menerima Roh Kudus. Itu sebab kita harus bersyukur Roh Kudus dikaruniakan kepada kita orang. Bersyukur apa tidak? Bersyukur apa tidak? Yang sungguh-sungguh bersyukur, beri tepuk tangan buat dia. Haleluya. Saudara, saya masuk poin yang kedua, what next ya? Apa selanjutnya? Saudara. Nah, selanjutnya adalah terima dan karyakan karunia-karunia roh. Ya, satu, sumbernya udah dikasih. Yesus berfirman, terimalah Roh Kudus. Lalu murid-murid 10 orang terima Roh Kudus. Itu satu ya. Kedua, what next? Kita harus mengkaryakan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sumbernya. Lalu setelah masuk dalam hidup kita, dia ingin mengekspresikan, dia ingin merealisasikan, dia ingin membuktikan bahwa dia itu nyata. Roh Kudus bukan sesuatu bayangan, angin yang mengalir, air yang mengalir, sesuatu suasana yang aneh dan misterius, bukan. Roh Kudus adalah suatu kenyataan dari karya Tuhan yang akan dinyatakan di dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Katakan luar biasa. Malam ini saya harus menerimanya. Amin. Para kekasih, itu sebab terima dan karyakan karunia-karunia Roh Kudus. Saudara, lebih dulu sebelum saya lanjut, mari kita akan melihat video ini. Ya, saudara, video ini maknanya dalam sekali. Ya, mari kita akan lihat bersama. Orang yang lama menjadi orang yang baru. Ya, itu hebat sekali. Dan Tuhan tidak menyia-nyiakan. Mau jadi baru, Tuhan akan membiayai. Tuhan akan memelihara. Amin. Kita akan lihat bersama. Orang ini menangkap seseorang ini. Dan dia mau aja. Disuruh duduk. Dicukurlah rambutnya. Dilepas bajunya yang lama. Wow, dimandiin dia. Pakai sabun segala. Luar biasa. Dihandukin, kasih baju yang baru. Wah, rupanya ganteng sekali. Kasih kacamata lagi. Digendong, dinaikkan mobil, dibawa ke restoran. Kasih makan. Saudara, ini adalah satu yayasan di Amerika Serikat yang mempunyai target 1 juta orang yang akan mereka lakukan seperti ini. Dia ingin mengubah penampilan dan setelah diubah, mereka yayasan ini akan memberi makan, mengganti baju dan memberi pendidikan, memberikan modal untuk hidup baru. Dan saya yakin diarahkan untuk percaya kepada juru selamat. 1 juta orang mereka punya target. Ya, saudara, dan salah satu kita sudah lihat. Saudara, kira-kira seperti inilah. Bahkan lebih daripada ini. Kalau ini dilakukan oleh seorang atau satu yayasan, yang pasti uangnya banyak dan banyak penyumbangnya, saya yakin. Ya, saudara. Tetapi kalau Roh Kudus memberi kepada kita satu perubahan, pasti lebih dahsyat. Amin. Seluruh penampilan kita secara fisik, secara kejiwaan, saudara, cara berpikir kita dicuci bersih, kita di brainstorming, kita dicuci otak kita untuk apa? Hidup baru. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya yakin lebih dari yang kita lihat. Saudara, mereka tidak berani terang-terangan untuk mengajak orang datang kepada Kristus. Mereka bergerak di seluruh dunia. Istimewa di negara-negara di mana Tuhan Yesus tidak dikabarkan, tidak diinjilkan. Saudara, dan mereka mencari simpati dengan memberikan perubahan secara fisik, penampilan,
memberikan makanan, baju, pekerjaan, pendidikan, saudara. Tetapi kalau Roh Kudus mengubah saya, Roh Kudus mengubah saudara, itu sangat dahsyat sekali. Saudara, uang bisa mengubah ya. Ini pakai biaya, saudara, pasti. Uang bisa mengubah orang-orang yang siap untuk mencari orang-orang yang penampilannya tidak bagus, yang tidak punya masa depan barangkali, dan dirubah oleh mereka. Saudara, hebat sekali ya. Saya baru terbuka pikiran saya bahwa mencukur rambut itu adalah sesuatu perubahan penampilan yang hebat. Ya, saudara. Saudara tadi lihat bagaimana rambutnya yang tidak teratur, saudara, dan dicukur pelontos dan dijadikan bagus. Ya, saudara, luar biasa. Terjadi satu perubahan penampilan, performa yang baru. Semua katakan istimewa bila Roh Kudus memenuhi hati saya. Saya berada di dalam rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang akan memberi kepada saya hari depan yang penuh harapan. Amin. Para kekasih, sebab saya ingin mengajak semua saudara, orang kepenuhan Roh Kudus, dia mendapat modal, dia mendapatkan jalan terbuka untuk sesuatu perubahan, transisi dari hidup yang lama menuju pada hidup yang baru. Dan dia bisa mengalami sesuatu perubahan yang dahsyat. Apa yang mustahil bagi dia, apa yang jelek bagi dia, Roh Kudus akan mengubah menjadi luar biasa bagus dan mulia. Para kekasih, itu sebab dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1-11, kita melihat di sini kepenuhan Roh Kudus itu pertama-tama keluar dengan manifestasi kenyataan bahasa-bahasa linguistik. Ya, bila saudara membaca nanti di rumah, pembacaan ini panjang ayat 1-11, ketika Roh Kudus turun ke atas 120 murid. 120 murid di kamar loteng di kota Yerusalem kuno. Itu mereka semua penuh dengan Roh Kudus, dengan tanda ada lidah api di atas kepala mereka. Ya, saudara, lidah api yang menyala di atas 120 kepala. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Saudara, dan mereka kemudian turun dan mereka berbicara mengabarkan Injil di dalam bahasa-bahasa linguistik. Bukan bahasa glosolalia, bahasa linguistik. Ya, baiklah, kita akan melihatnya, saudara, supaya saudara juga tidak kabur, ya, tidak setengah-setengah pengertiannya. Tolong dibuka Kisah Rasul pasal yang kedua. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, kita akan baca ya, ayat 2 dan sampai ayat 4. Ayat 2 sampai ayat 4. 1, 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Kemudian ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. 1, 2. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar
yang dilakukan Allah. Amin. Saudara, apa yang kita baca di sini luar biasa ya, saudara. Jadi Roh Kudus memanifestasikan karunia dengan bahasa yang 120 murid. Ini semua penduduk Yerusalem. Tetapi bahasa yang keluar daripada mulut mereka, tadi kita sudah baca ya, lebih dari 10 bahasa. Mereka tidak pernah belajar, tapi mereka bisa mengatakan bahasa tersebut. Dan ketika mereka turun dari kamar loteng penuh dengan Roh Kudus, semua orang-orang itu heran. Dan mereka menyatakan, tadi yang kita sudah baca ayat 8-11, kita heran karena kita ini mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing dari daerah asal kita. Padahal mereka penduduk Yerusalem. Mereka orang Galilea. Dan mereka tidak pernah belajar bahasa kita. Nah, ini karunia bahasa yang pertama ketika mereka penuh Roh Kudus. Apa maksud Tuhan? Maksud Tuhan supaya orang yang penuh Roh Kudus bisa berkomunikasi dengan orang yang sulit sekalipun. Orang yang tidak sama, orang yang tidak sederajat, orang yang tidak seilmu, orang yang tidak sependidikan, orang yang tidak punya latar belakang yang sama dengan kita. Kita harus bisa berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang ajaib dari Roh Kudus. Tadi salah satu kita sudah lihat dari video tadi, bahwa ada orang-orang, anak-anak Tuhan yang mempersembahkan harta bendanya, keakuannya, memandikan orang yang kotor, membuat beres dia dan membuat dia berpenampilan baru, cakep. Saudara, dan mereka punya cita-cita 1 juta orang yang harus dirubah penampilannya. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan, lebih-lebih Tuhan bisa mengubah saya, mengubah saudara. Supaya kita bisa memenangkan jiwa-jiwa. Itu sebab seorang anak Tuhan harus bisa dipakai mulutnya untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau tanya, apa guna mulut saudara? Untuk membicarakan orang lain, untuk memfitnah, untuk berkata bohong, untuk cerita yang kotor dan najis, atau mulut saudara dipakai untuk mengabarkan firman, memberi kesaksian pada orang lain, supaya mereka boleh datang kepada Tuhan. Yang pertama atau yang kedua? Halo, yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang mau yang kedua, beri tepuk tangan bagi dia. Semua tergantung saudara, bukan tergantung Tuhan. Semua tergantung saya. Saya mau dipakai apa tidak. Ya saudara, jangan menyalahkan Tuhan. Karena saya tidak mau dipakai, saya berkatnya sedikit. Saudara miskin. Karena saudara tidak mau dipakai oleh Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Hanya mereka yang kerja buat Tuhan. Mereka layak menerima segala perkara yang mulia dari Bapa di sorga. Tetapi mereka yang malas dan mereka yang tidak sanggup dan mereka yang tidak sudi untuk melayani jiwa-jiwa, mereka mau pakai mulut mereka untuk sesuatu yang tidak benar, maka Tuhan akan mencabut semua berkat yang ada selama ini dari hidup mereka. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, ya, kenapa karunia Roh Kudus pertama-tama bukan bahasa roh, tetapi bahasa linguistik yang dipelajari di sekolah, di kursus, yang turun-temurun diajarkan dari orang tua kepada anaknya. Dari sejak anak-anak ini mulai bisa berbicara dengan mulut mereka. Kenapa? Supaya kita mudah berkomunikasi dengan orang. Orang yang tidak sama dengan kita, bahkan orang yang membenci kita sekalipun. Ya, saudara, itu sebab saya perlu mengajar saudara untuk saudara tahu kalau saudara penuh Roh Kudus harus dilanjutkan dengan mengabarkan Injil. Mengajak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mau demikian? Kalau saudara mandek, saudara stop, saudara melipat tangan saja dan saudara hanya melihat saja, biar pendeta yang lakukan, biar evangelis yang lakukan, biar pengerja gereja, biar pelayan-pelayan sidang, atau ketua distrik yang melakukan.
Bahkan ketua distrik dan pelayan sidang pun tidak melakukan. Lalu saudara juga tidak, gimana? Ya, ini tidak lucu sama sekali. Itu sebab orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang harus memenangkan jiwa-jiwa supaya mereka boleh datang kepada Kristus. Amin. Itu yang terjadi ketika Roh Kudus pertama kali dicurahkan secara massal pada 120 murid di kamar loteng. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin mengajak semua saudara, what next? Kita harus mencari jiwa. Jadi kalau saudara mencari jiwa, saudara klop dengan maksud Tuhan. Ya, kita sudah nomor 1, gimana cara kita dipenuhi Roh Kudus? Percaya dan dibaptis. Kalau belum dibaptis, no problem, asal kita percaya. Ya. Kedua, what next? Jadi kalau saya dan saudara tahu kelanjutan dari cerita Tuhan. Anakku, kamu sudah terima Roh Kudus, yuk sekarang kamu harus mencari jiwa. Yuk sekarang kamu harus mengabarkan Injil. Ayo, kamu tidak boleh pasif, kamu tidak boleh diam. Kamu harus proaktif, kamu harus mengunjungi. Mereka harus didatangi oleh kamu. Kamu tidak boleh diam. Ya, saudara, saya ingin supaya ini semua menggerakkan hati saudara. Ya, saya tidak tahu saudara tergerak apa tidak. Tapi saya berdoa supaya saudara tergerak. Ayo, dimanapun saudara berada, bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu adalah hasil respons kita. Kita sudah terima, dan ingat yang dikasih sama kita itu dahsyat. Roma 5 ayat 5 tadi. Ya, jangan lupa, pengharapan tidak mengecewakan. Katakan, saya menerima karunia bahwa pengharapan saya apa saja yang saya harapkan tidak mengecewakan karena saya penuh Roh Kudus. Amin. Jadi itu kan luar biasa. Saudara berharap, barangkali saudara nggak sampai atau belum sempat doa, tapi saudara sudah berharap lebih dulu, dan Tuhan kasih harapan saudara tidak mengecewakan. Itu kan hebat sekali. I want every one of us must realize that the power of the Holy Spirit is making you and I more than whatever we wish from God. We are waiting ever and ever waiting, and we never receive from Him. That's a problem. It's just a big problem for you and for me. It is because we cannot and we will not doing evangelism to others and bring others come to Jesus Christ. You must try. If you can get some people, some souls for Jesus Christ, then God will pay to you and reward you so abundantly. Saudara, jadi orang yang sudah penuh Roh Kudus, what next? Kelanjutannya adalah dia harus keluar. Dia harus berusaha. Aku harus melakukan sesuatu buat lingkungan hidupku, untuk familiku yang belum kenal Kristus, untuk anak-anakku yang bandel, untuk keponakanku, untuk paman dan om dan tanteku, untuk seluruh keluarga besarku. Nomor 1 aku harus bawa datang kepada Kristus. Itu jempol, itu hebat. Jangan sampai roh itu padam, roh itu surut dari hidup saya. Karena saya tidak mau bergerak untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Saya ingin kita semua bergerak. Katakan, saya harus bergerak. Karena ini kewajiban. Karena saya menerima Roh Kudus. Dengan begitu mudah, jangan sampai Tuhan mengambil kembali Roh Kudusnya dari hati saya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saya anjurkan para kekasih untuk saudara pergi keluar. Kita melakukan sesuatu yang beda dengan yayasan yang kita lihat tadi. Dengan mengambil orang-orang yang terpinggirkan, yang termarginalisasi, kita ambil mereka, dudukkan, dicukur, dicuci, dimandiin,
kasih baju yang baru, diangkat naik mobil, dibawa ke restoran. Kita tidak melakukan hal itu. Saudara boleh sih melakukannya, bagus. Nah, tetapi lebih dari itu kita bisa berbuat sesuatu demi keselamatan orang-orang. Yaitu apa? Yaitu kita mengajak mereka datang kepada Tuhan. Ya, saudara, mungkin saudara punya pikiran, sulitlah, nggak mungkin aku bisa. Karena saudara tidak pernah nyoba. Dicoba dong. Kalau saudara menyoba, Tuhan akan memberi kemudahan. Memberi apa? Kemudahan. Sehingga kata-kata saudara itu sangat tepat masuk di hati sanubari mereka. Dan mereka berkata, aduh aku lagi dalam keadaan kayak begini. Ada seseorang atau 2 orang atau 3 orang serombongan datang ke rumahku dan memberitahu dan mengajak aku datang kepada Tuhan Yesus ke gereja. Coba, kan saudara nggak ngerti, yang tahu itu Roh Kudus. Itu sebab kalau Roh Kudus tidak mempunyai orang, nggak ada yang mau, ya Roh Kudus percuma. Ya, dia mau cari siapa lagi? Marilah saudara, tergeraklah hati saudara. Saudara kan tidak keluar biaya, ya, cuma keluar waktu dan tenaga saja. Rela memberi. Puji Tuhan ketika saudara datang, saudara tahu keluarga ini sangat membutuhkan saudara membawa beras atau jajanan atau makanan. Atau sedikit amplop berisi uang, puji Tuhan. Saudara, engkau mengendalikan imanmu. Untuk imanmu memberi berkat 100 kali lipat. Kalau seseorang tidak ada korban, bagaimana dia menerima 100 kali lipat? Saudara, itu sebab kalau saudara mau pergi keluar, maka saudara harus berbuat sesuatu. Dan saudara harus persembahkan hidup saudara. Lihat nanti beda ketika saudara pulang ke rumah, saudara engkau di perjalanan dari kerja buat Tuhan bagi jiwa-jiwa, saudara di perjalanan pulang ke rumah saudara, hati saudara ini bungah banget. Hati saudara ini damai sejahtera dengan Tuhan. Dan saudara penuh harapan untuk menerima lebih banyak dalam hidup saudara. Katakan amin. Amin. Ya, para kekasih saya mohon. Supaya apa? Supaya gedung gereja ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Mau apa tidak? Ya, saudara, itu sebab penting sekali untuk kita yang penuh dengan Roh Kudus, what next? Kita harus kerja buat Tuhan. Katakan, saya harus kerja buat Tuhan. Supaya hidup saya berbuah lebat. Tuhan memberkati 100 kali lipat. Seumur hidup saya, anak keturunan saya. Amin. Saudara, angkat 2 tangan saudara sekali lagi. Oleh sebab itu ya Bapa, tumpangkan tanganmu di atas kepala kami semuanya. Para kekasih, terimalah damai dan sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah, para kekasih. Tuhan menghargai kedatangan saudara luar biasa. Engkau tidak sia-sia malam ini. Dan Tuhan menghargai korban kolektor saudara. Teristimewa pengembalian persepuluhan saudara. Sesuai dengan Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Sesuai dengan janji Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 8 dan 10. Sesuai dengan janji Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Dikembalikan pada saudara sampai lumbung-lumbung saudara penuh sesak. Dan dia akan membuat lumbung yang baru bagi saudara. Tidak kekurangan apapun, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, dan penuh dengan berkat Tuhan. Diberkatilah saudara yang telah hadir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang diberkati mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.